Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, karena kemarin internetnya belum bisa dan saya belum bisa ke kampus. Kita baru bisa ketemu hari ini. Ini pun kayaknya jaringannya agak lambat juga di tempat saya. Mudah-mudahan ini nanti bisa bisa berhasil sampai kita nanti selesai. Untuk materi pembahasan kita hari ini mengenai aspek pasar dan pemasaran. Nah, sebelum saya masuk ke materi topik bahasan, saya ingin klarifikasi dulu untuk akun dari DQ Lab-nya udah dapat semua? Udah dapat email? Mohon maaf Bu, itu untuk yang 11 orang itu ya Bu? Gimana? Iya. Di saya sudah Bu, itu suruh daftar lagi Bu kalau udah dapat emailnya. Udah dapat email. Terus udah gabung ke kelasnya Discord atau di Lab-nya apa belum? Nggak ada link buat itu Bu, buat Discord-nya itu nggak ada. Nggak ada link Discord-nya, nggak ada? Nggak ada. Oke. Bisa minta tolong share screen Mbak untuk ininya, untuk emailnya. Saya screen atau saya screenshot Bu? Terserah sih, mau di screenshot boleh, mau di share screen nggak apa-apa. Screenshot aja ya Bu. Oke. Nah, jadi harusnya kalian nanti kayak gini ya. Kalian nanti harusnya mulai dari Senin kemarin. Jadi kan itu kontrak pelatihan kita itu 3 minggu. Nah, di setiap minggunya kalian itu mengerjakan satu modul gitu. Kan kemarin modulnya ada 3 ya. Nah, setiap minggunya kalian mengerjakan satu modul, itu terserah kalian, waktunya kapan aja boleh, intinya dalam 1 minggu 1 modul itu selesai. Nah, misalkan kayak gini ya, ini internetnya saya kayaknya kurang mendukung juga. Nah, sebentar saya share screen dulu. Oke, nah kemarin kalau kalian dapat email, misalkan contohnya misalkan ini ya. Nah, di sini kalian akan dapat kode redeem code-nya. Ini nanti yang kalian masukkan ke DQ Lab-nya. Biar kalian bisa akses modul itu gratis, karena dari Prodi sudah membayarkan untuk akses modulnya. Jadi kalian daftar dulu di DQ Lab-nya setelah punya akun seperti ini, terus kemudian kalian klik yang di sini ada redeem voucher. Nah, setelah itu kalian masukkan vouchernya di sini, voucher yang ada di email ya. Contohnya tadi ini, misalkan ini kalian redeem, masukkan di dalam DQ Lab-nya sini, terus kemudian klik redeem, otomatis nanti kalian ketika buka platinum di sini, itu sudah bisa dipakai. Jadi tidak perlu bayar. Kalau gini posisinya kan masih suruh beli ya. Nah, kalian adanya di analitik ini. Nah, ini bisa langsung kalian buka. Gitu. Jadi contohnya ya, nanti misalkan kan kebetulan saya juga ndak ikut kelas itu. Nah, nanti ketika kalian langkah pertamanya tadi ini redeem vouchernya udah dimasukin, terus kemudian kalian klik redeem. Nah, ketika kalian buka modul platinum, terus kemudian kalian buka
yang kelas analitik. Internetnya ada. Nah, kelas analitik ini nanti kalian sudah posisinya di sini bukan beli lagi, langsung buka gitu. Gitu ya. Jadi di sini nanti akan ketika kalian redeem akan otomatis terbuka. Nah, di sini kan ada 3 kelas ya yang kalian ikutin. Yang pertama understanding marketing promotion, e-commerce, kemudian marketing management sama digital marketing. Nah, ini paling tidak kalau bisa itu 1 minggu 1 modul ini selesai gitu. Nah, ini kan yang paling banyak ya, ada 98 subbab dengan 490 penyelesaian. Nah, ini nanti kalian kerjakan mulai dari minggu ini. Nah, kalau sesuai kesepakatan kita sama dengan GQ Lab-nya, harusnya itu kalian dimasukkan dalam kelas Discord. Nah, apa fungsinya kelas Discord-nya? Itu misalkan kalian ada kendala, kalian bisa langsung chat. Misalkan nomor kayak gini ya. Misalkan ini ada yang tanya di kelasnya. Nah, ini nanti ada apa? Kelas sesuai dengan dikulap yang diikutin. Kebetulan kan saya ikutnya yang kelas art. Nah, di sini ketika saya nggak bisa mengerjakan itu kita bisa screenshot, kasih nama, terus email yang didaftarkan di Dikulab-nya, nama modulnya apa, terkendalanya di mana, nanti akan dijawab. Jadi kita sistem pembelajarannya mandiri menggunakan Discord seperti itu. Nah, itu dimulai dari minggu ini. Oke, nanti dicoba dulu ya. Redeem code-nya, udah dapat kodenya. Udah dapat email kodenya masing-masing 11 anak kemarin? Iya, di emailnya udah ada kodenya, Bu. Email sudah ada. Sudah ada ya? Sudah. Terus harusnya di email juga. Sebentar. Saya share lagi. Nah, harusnya di email juga itu ada kayak link kayak gini. Grup kelas, diharapkan gabung di Discord, linknya kayak gini. Apakah ada link Discord seperti ini di emailnya? Halo? Udah ada, Bu. Itu udah saya kirim, Bu, SS-nya di grup. Oke. Sebentar ya. Oke, berarti belum ada ya. Emailnya baru 1 itu aja ya, Mbak ya. Untuk kelas Discord-nya belum ya? Tidak ada email yang lain? Tidak ada, Bu, hanya itu. Hanya itu ya. Oke. Nanti saya klarifikasi sama pihak sananya. Saya ingin konfirmasi hari ini itu untuk memastikan bahwa kalian memahami alur apa yang harus kalian lakukan, sama kelas Discord-nya berarti belum ada. Nah, terus yang selanjutnya untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan bahas mengenai aspek pasal dan pemasaran. Nah, di situ kita nanti akan membahas beberapa topik. Sebentar, share screen-nya. Mohon maaf ya, saya belum bisa buka Elma sampai hari ini. Jadi rencana saya mau bikin kuis, terus kemudian upload file, ataupun mau rekaman video itu saya nggak bisa
masih belum bisa, sehingga kita harus ketemu secara virtual. Nah, di sini mudah-mudahan minggu depan internetnya sudah mendukung sehingga kita tidak harus kelas seperti ini. Kita bisa melaksanakan beberapa aktivitas belajar seperti biasanya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Nah, agenda pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan bahas mengenai tujuan perusahaan dalam pemasaran itu apa, kemudian kita bisa mendefinisikan pasar dan pemasaran, terus kemudian kita bisa memilih segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar, baru kita akan belajar mengenai strategi bauran pemasaran, peramalan di masa yang akan datang, dan cara mengestimasi pasar. Nah, untuk beberapa materi kita nanti mungkin ada sedikit hitung-hitungannya. Jadi kita nanti setelah proses pembelajaran, kemungkinan kuis ataupun penugasan yang saya berikan itu berkaitan dengan bagaimana kalian meramalkan atau mengestimasi pasar yang kira-kira sesuai untuk produk yang akan dikembangkan. Jadi, mekanisme perkuliahan kita untuk studi kelayakan bisnis, proyek akhirnya adalah kalian bisa membuat bisnis plan. Seperti yang saya sampaikan di Elma, jadi ada poin tertentu untuk pembuatan bisnis plan. Nah, bisnis plan-nya itu nanti lengkap mulai dari produknya, analisis pemasarannya, analisis teknisnya, analisis organisasinya. Nah, jadi agar kalian tidak terlalu berat di akhir nanti buat bisnis plan-nya, mulai dikerjakan bertahap sesuai dengan topik yang kita pelajari dalam proses belajar mengajar. Nah, kita mulai. Untuk yang pertama, kenapa kita harus memahami aspek pasar dan pemasaran? Karena pemasaran itu adalah hal yang paling krusial bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Jadi, kita harus melakukan survei dulu, melakukan penelitian dulu, kira-kira produk yang kita hasilkan itu ada enggak pasarnya? Terus kemudian pasarnya itu dalam ruang yang luas atau sempit. Nah, setelah ukuran pasarnya kita tahu, kira-kira dari ukuran pasar tersebut, apakah ada pasar nyata atau pasar potensial? Apa bedanya pasar nyata dan pasar potensial itu nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Terus kemudian kira-kira persaingannya bagaimana? Apakah sudah banyak pesaingnya ataukah belum? Seperti contoh, misalnya ketika pertama kali booming es teh itu ya, es teh rasa-rasa itu hampir di setiap jalan itu ada gerai es teh, kayak di Indomaret, Alfamart, itu di depannya pasti ada gerai-gerai es teh. Terus kemudian, tapi baru sebentar udah hilang. Terus booming lagi es kepal Milo, itu juga hampir di setiap jalan ada, tapi begitu trennya berubah, kemudian ada muncul es boba, di mana-mana bukanya boba. Nah, kira-kira mengapa itu terjadi demikian singkat? Nah, kita akan menganalisis seperti itu, bagaimana kita bisa mempertahankan pasar dalam jangka panjang. Tidak hanya sesingkat itu ya, jadi kita menawarkan produk, terus produknya itu booming, terus kemudian pesaingnya banyak karena produknya mudah ditiru, jadi banyak pesaing. Potensi pasar sebenarnya ada, dan ukuran ketersediaan pasar besar, karena kebetulan di Madiun kan kotanya panas ya, jadi ketersediaan pasar, potensi pasar ada, keberadaan pasar ada, tapi tingkat persaingannya tinggi karena produk itu sangat mudah
direplikasi. Nah, gimana caranya kita bisa membuat suatu produk yang bisa diterima pasar, namun bisa berkelanjutan, karena tujuan kita melakukan bisnis adalah bisa berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk itu, aspek pasar dan pemasaran ini menjadi penting. Nah, tujuan perusahaan dalam pemasaran, di sini ada dua tujuan. Yang pertama tujuan khusus, yang kedua tujuan umum. Untuk tujuan khususnya, perusahaan ingin meningkatkan penjualan dan laba. Karena suatu perusahaan itu membuat produk, pasti tujuan utamanya produknya bisa dijual. Kalau bisa dijual kan dapat laba. Kalau dapat laba bisa digunakan untuk membayar karyawan, bayar biaya operasional, terus kemudian untuk pertumbuhan perusahaan di jangka panjang. Nah, terus kemudian, sebentar ya. Nah, terus kemudian di samping itu, kita bisa juga tujuannya adalah untuk menguasai pasar. Contohnya apa? Misalkan Indomie. Indomie itu dia dulu menguasai 90% produk mie di Indonesia. Nah, caranya dia menguasai gimana? Kan tidak boleh monopoli ya, ada aturan di Indonesia bahwa tidak boleh adanya monopoli, sehingga kalau ada suatu produk itu market share-nya ada berapa persen kayak gitu. Nah, berapa persennya itu harus diserahkan kepada produk yang lain. Nah, untuk menguasai pasar, apa strateginya Indomie? Karena tidak boleh monopoli, dia membuat mie dengan kualitas dan varian di bawahnya. Mungkin kualitasnya masih di bawahnya Indomie, contohnya Super Mie. Terus kemudian dia juga menentukan segmen yang lain, di bawahnya lagi ada Sarimi kayak gitu. Itu tujuan sebenarnya adalah menguasai pasar, tapi karena ada aturannya tidak boleh monopoli, maka dia membuat produk-produk yang lain. Terus kemudian ketika dia menguasai pasar, maka dia bisa mengurangi saingan. Walaupun sekarang untuk proporsinya mie sedap juga merebut pasarnya Indomie ya. Jadi di sini tujuan dari pemasaran itu utamanya adalah meningkatkan penjualan, menguasai pasar, mengurangi saingan, dan menaikkan prestis produk tertentu. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya itu agak dilema juga ya, posisinya Indomie itu. Kalau dia tetap sustain di produk unggulan misalkan, kalau dilihat dari prestisnya, itu seharusnya Indomie itu ada di atasnya mie sedap kan. Nah, tapi karena Indomie itu harganya misalkan diturunkan mengikuti produk pesaing dan lain-lain, akhirnya yang sebelumnya dia itu berada di posisi prestis untuk produk mie itu akhirnya turun. Apalagi untuk apa itu satunya lagi Super Mie itu dikasih tulisan sedap gitu juga. Nah, itu menunjukkan bahwa produk ini prestisnya itu sudah turun. Agak dilema juga. Kenapa dia tidak tetap berada pada posisinya di mana dia ada di nomor 1 sehingga tidak mengikuti cita rasanya dari mie sedap. Kalau kita sekarang beli mie, contohnya misalkan mie-nya rasa soto, itu agak jauh berbeda dengan cita rasa Indomie yang dulu ya. Sekarang hampir-hampir mirip sama mie sedap. Itu sebenarnya adalah salah satu kesalahan dari segmen pasar yang dia ambil. Nah, di sini kita akan belajar di bagian itu, gimana kita akan menetapkan segmen, posisi, dan lain-lain.
Nah, terus tujuan yang lain itu untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Maksudnya ini memenuhi kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak tertentu. Ketika ada segmen pasar khusus, misalkan mobil Ferrari, itu memang sengaja dia diproduksinya hanya 5 di seluruh dunia misalkan. Kenapa nggak diproduksi banyak aja, padahal banyak peminat? Karena dia posisinya menjaga prestis. Kalau diproduksi banyak, kemungkinan dia harganya tidak semahal itu kan gitu. Nah, jadi tujuan khususnya dari pemasaran sebuah produk dalam perusahaan itu ada 5 ini. Nah, sedangkan tujuan umumnya itu ada banyak, memaksimumkan konsumsi. Makanya tadi ada satu perusahaan itu membuat produk secara berjenjang. Ada produk untuk kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Itu gunanya apa? Untuk memaksimalkan konsumsi. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen. Karena dia memiliki banyak ragam pilihan. Ini ya, berkaitan dengan tujuan yang ketiga, ada ragam produk. Terus kemudian tujuan yang keempat adalah memaksimalkan mutu hidup. Contohnya apa? Kalau dulu untuk misalkan Unilever itu, perusahaan Unilever, dia bikin varian untuk sabun, sampo itu tidak terlalu banyak. Tapi sekarang udah banyak sekali ya. Dari berjenjang, dari mulai yang paling murah sampai yang paling mahal. Nah itu tujuannya apa? Untuk memaksimalkan mutu dari hidup. Contohnya lagi untuk perusahaan teknologi. Dulu belum ada mesin cuci misalkan. Di masa waktu saya kecil, tidak terlalu banyak. Tapi adanya research and development, semakin tambah masa, semakin butuh karena kesibukan dari masyarakat modern, sehingga diciptakanlah mesin cuci, diciptakanlah apa itu untuk alat-alat pertanian itu langsung tanamnya otomatis, memanennya juga otomatis. Nah, itu untuk memaksimalkan mutu hidup. Yang selanjutnya meningkatkan penjualan barang dan jasa, menguasai pasar dan pesaing. Ini hampir mirip sama tujuan khusus tadi, memenuhi kebutuhan produk maupun jasa. Jadi kalau dulu air putih Aqua awalnya itu dianggap gila pendirinya. Kenapa? Karena masyarakat berpikir, loh, kan hanya air putih aja loh. Di mana-mana juga ada, itu tidak terlalu prestis dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mobilitas penduduk yang semakin banyak mengakibatkan, oh iya ya, lebih praktis kalau diisi dalam botol kemasan seperti ini. Kemudian meningkatlah penjualan produk dari Aqua itu sendiri, sampai sekarang ini banyak jenis-jenis minuman kemasan. Yang terakhir itu memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk dan jasa. Nah, di sini kita akan mendefinisikan pasar dan pemasaran. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Nah, bertemunya penjual dan pembeli, kalau kita masih mengikuti definisi dalam ruang lingkup sempit, ya pasar itu bertemunya secara nyata. Namun, dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, pasar bukan lagi tempat secara nyata di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi, tapi bisa juga secara virtual seperti Shopee, Marketplace, dan lain-lain. Jadi pasar itu tidak dalam artian nyata kita bertemu, tapi lebih kepada media yang kita gunakan untuk melakukan transaksi. Nah, dari pasar ini ada 2 klasifikasi dari pasar. Yang pertama, pasar nyata. Yang kedua adalah pasar potensial. Apa bedanya pasar nyata dengan pasar potensial? Pasar nyata adalah pasar di mana konsumennya itu dia memiliki minat terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual, dan dia juga memiliki sumber daya atau pendapatan untuk membelinya. Jadi, dia itu
memiliki minat dan kemampuan untuk melakukan transaksi pembelian. Sedangkan pasar potensial sebenarnya pembeli itu memiliki minat yang sangat besar terhadap suatu produk, tapi dia tidak memiliki sumber daya yang mendukung atau belum memiliki pendapatan. Nah, suatu saat ketika dia memiliki pendapatan, dia akan membeli produk tersebut. Contohnya apa? Misalkan, oh iya kita pengen beli mobil. Sebenarnya banyak masyarakat Indonesia itu yang sangat berminat untuk mobil, beli mobil. Namun karena kurangnya pendapatan, akhirnya mereka akan, oh iya nabung dulu. Minat masyarakat terhadap KPR, misalkan rumah, itu juga banyak sekali. Apalagi untuk keluarga-keluarga yang masih muda ya, itu banyak sekali kebutuhan akan rumah. Nah, ini akhirnya peluang ini ditangkap oleh Bank BTN. Dia fokusnya untuk mendanai KPR-KPR, seperti itu. Pasarnya ada potensial, namun belum didukung dengan sumber pendapatan, sehingga dibikinlah suatu kredit perumahan. Nah, sedangkan jenis dan struktur pasar di sini ada beberapa ya. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan monopoli, ada pasar oligopoli, ada pasar monopoli. Nah, untuk pasar persaingan sempurna di sini terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli, sehingga tindakan secara individu tidak mampu mempengaruhi harga barang di pasar. Masih ingat ya hukum permintaan dan penawaran ketika kalian belajar di semester 1 pengantar ilmu ekonomi? Permintaan itu berbanding lurus sama harga ya. Kalau harganya berbanding terbalik. Kalau harganya tinggi, maka permintaannya sedikit. Kalau harganya rendah, maka permintaannya semakin banyak. Nah, penawaran itu berbeda lagi. Kalau harganya tinggi, dia banyak yang nawarin. Kalau harganya sedikit, akhirnya dia akan semakin turun. Dan akhirnya digambarkan dalam bentuk kurva permintaan dan penawaran. Nah, untuk pasar persaingan sempurna ini, karena jumlahnya pembeli dan penjual itu banyak, sehingga kurva permintaan dan penawaran ini tidak bisa diubah oleh perilaku individu. Seperti itu. Tapi kalau dilakukan secara kelompok, itu kemungkinan akan bisa merubah harga suatu barang atau produk di pasar. Nah, sedangkan untuk pasar persaingan monopolistik ini, suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang memiliki ukuran yang relatif sangat besar. Jadi, di sini penjualnya itu ada banyak produknya, ada banyak coraknya, sehingga secara fisik mudah dibedakan antara produsen suatu perusahaan dan perusahaan lain. Untuk memasuki pasar yang seperti ini itu cukup relatif mudah. Untuk yang persaingan sempurna juga relatif mudah karena di situ ada banyak, sehingga aktivitas individu itu tidak terlalu mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya, pasar oligopoli ini merupakan struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Nah, penjualnya itu fokus pada skup tertentu, misalkan penjual mobil, penjual teknologi tertentu, misalkan HP ataupun IT atau pengembang software seperti Google misalkan untuk web browser. Nah, karena hanya sedikit penjual dan itu brand image-nya sudah melekat di masyarakat, akan sedikit sulit ketika kita memasuki pasar seperti ini. Kalau kita pengen mengembangkan produk dan masuk pasar oligopoli, berarti kita harus mengembangkan produk yang benar-benar inovatif dan bisa memenuhi ekspektasi dari konsumen.
Nah, yang selanjutnya adalah pasar monopoli. Untuk pasar monopoli ini, struktur pasarnya hanya ada satu penjual. Barangnya tidak ada barang pengganti, sehingga agak sulit juga masuk pasar monopoli. Contohnya apa? Contohnya adalah listrik. Listrik di Indonesia dikuasai oleh PLN, kan? Apakah bisa untuk sebenarnya kita mendirikan perusahaan listrik? Bisa sebenarnya, tapi pasarnya akan sangat sulit gitu. Jadi untuk pasar oligopoli dan monopoli itu agak sedikit sulit. Kalau oligopoli ini penjualnya sedikit, fokus pada segmen tertentu. Kalau monopoli dia itu penjualnya hanya satu. Ini juga susah juga untuk kita masuk pasar seperti ini. Nah, sedangkan pemasaran itu adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai kepada pihak lain. Oke, untuk pemasaran ya, jadi lebih kepada proses sosial dan manajerialnya, di mana penjual dan pembeli itu bisa melakukan transaksi, mempertukarkan produk dan nilai kepada pihak lain. Nah, terus kemudian kita akan beralih kepada segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Segmentasi pasar itu pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Contohnya, segmen pasarnya, misalkan pasar baju, ada pasar baju bayi, ada pasar baju remaja, ada juga pasar untuk baju-baju orang tua. Bisa juga segmentasi pasar itu berdasarkan lokasi. Oh, lokasinya di Jawa, dia itu lebih budayanya seperti ini, sehingga suka fashion yang seperti ini. Oh, posisinya segmen pasarnya di Sumatera misalkan. Oh, satunya lagi di Kalimantan. Mereka dengan budaya yang berbeda, kemungkinan akan menghasilkan permintaan terhadap baju yang berbeda. Nah, itu adalah salah satu contoh segmen pasar. Jadi kita membagi pasar dalam kelompok pembeli tertentu. Bisa juga berdasarkan kelompok usia, berdasarkan pendidikannya. Misalkan, oh kalau misalkan anak-anak SD itu butuh bukunya yang seperti ini. Kalau SMP seperti ini. Kalau S1 itu butuh bukunya yang seperti ini. Berarti itu berdasarkan tingkat pendidikan. Bisa juga berdasarkan jenis kelamin. Jadi segmen pasar ini kita akan membidik pasar tertentu berdasarkan kelompoknya. Nah, pasar sasaran kita akan mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Jadi, ketika kita menciptakan suatu produk, kita akan lihat dulu segmentasi pasarnya. Misalkan tadi berdasarkan kelompok usia, ada bayi, ada remaja, ada dewasa. Nah, terus kita akan mengevaluasi setiap segmen itu. Oh, kalau baju bayi itu dia butuhnya kualitas yang premium. Dia nggak mau kain yang ini, misalkan kainnya yang biasa aja karena bisa mengakibatkan iritasi dan yang lain-lain. Oh, kalau misalkan remaja itu yang penting modelnya kelihatan fashionable walaupun bahan kainnya tidak terlalu bagus, tidak apa-apa, mungkin seperti itu. Nah, kita akan melakukan evaluasi, terus kemudian kita akan menetapkan, oh sumber dayanya perusahaan kira-kira saya punya SDM, misalkan perancang busananya itu dia fokusnya kemana. Terus saya memiliki pemasok atau memiliki kenalan pemasok, itu dia itu lebih cocok ke bagian segmen yang mana? Oh, ternyata lebih cocoknya kepada baju anak-anak. Maka kita akan memilih pasar sasarannya di baju anak-anak. Nah, setelah kita memilih pasar sasaran, barulah kita menentukan posisi pasar. Jadi, posisi pasar itu menentukan posisi yang kompetitif untuk suatu produk atau suatu pasar. Misalkan kita tadi udah menentukan, oh iya karena SDM yang mendukung adalah menciptakan baju anak-anak, nah kita akan menentukan posisi pasarnya. Baju anak-anak yang level bagaimana? Level yang sangat prestis,
yang dengan dilabeli yang merek yang kira-kira itu bisa harganya mahal dengan dijamin kualitasnya, ataukah yang middle, pertengahan, ataukah yang kira-kira yang murah-murah aja untuk menangani masyarakat kelas menengah ke bawah misalkan. Nah, disitulah kita akan menentukan posisi pasarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke strategi bauran pemasaran. Nah, agar suatu produk kita itu dapat berhasil, kita di sini akan menentukan strategi marketing mix-nya. Nah, marketing mix itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga lokasi dan distribusi, yang keempat adalah promosi. Nah, dari produk di sini, produk kita akan menetapkan ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama, penentuan logo dan moto. Kenapa ini penting? Contohnya, dulu ada toko bagus, itu kan sangat terkenal ya untuk jual beli barang bekas. Terus toko bagus, pemiliknya itu dia pecah, sehingga satunya itu bikin lagi namanya OLX, satunya lagi itu apa saya lupa. Nah, itu akhirnya OLX itu kan agak susah ya kita bacanya ya. Itu tidak se-booming dengan Tokopedia, terus kemudian apa Shopee. Itu kan pengucapannya lebih mudah. Ternyata itu juga berpengaruh gitu. Terus kemudian yang kedua, menciptakan merek. Mereknya yang mudah diingat, yang kira-kira melekat di hati masyarakat itu apa? Seperti contohnya, ketika kita mau beli sabun cuci, misalkan kita akan identik, mau beli apa? Beli Rinso, padahal yang kita beli deterjen yang lain mereknya. Kenapa Rinso begitu melekat? Karena yang pertama kali menciptakan deterjen, terus kemudian mereknya mudah diingat, itu adalah Rinso. Begitupun juga dengan Aqua. Mau beli Aqua, padahal yang kita pegang adalah klub dan yang lain. Itu adalah tanda bahwa merek itu sudah melekat dalam alam bawah sadar masyarakat. Jadi ketika mau beli air minum yang dicari ini, kalau beli deterjen yang dicari ini, kalau mau beli yang lain yang dicari ini, itu udah melekat di hati masyarakat. Maka ketika kita menciptakan merek, itu usahakan untuk mudah diingat dan mewakili brand image tertentu. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita menciptakan kemasan dan keputusan pelabelan, itu ada dalam strategi produk. Nah, untuk strategi harga itu ada beberapa ya, ada skimming, salah ketik ini, harusnya skimming pricing, penetration pricing, kemudian status quo pricing. Jadi, keputusan perusahaan untuk menetapkan harga itu ada 3. Skimming pricing itu ketika perusahaan menetapkan harga produk itu setinggi-tingginya diikuti dengan kualitas produk. Jadi dia sasaran pasarnya adalah untuk masyarakat kelas menengah atas, lebih kepada prestis. Nah, sedangkan yang kedua, penetration pricing itu adalah penetapan harga produk yang serendah-rendahnya, tapi tidak juga berarti rendah banget sehingga tidak bisa menutupi biaya produksi, enggak. Jadi penetration pricing ini penetapan harga yang serendah-rendahnya, tujuannya untuk apa? Untuk mengambil pasar. Jadi misalkan posisi pasarnya deterjen tadi Rinso udah kuat sekali, kemudian saya bikin satu merek misalkan Daya kayak gitu. Itu dia dikasih harga yang rendah, tujuannya apa? Penetration, merebut pangsa pasar Rinso kayak gitu. Harganya direndahkan. Yang ketiga adalah status quo pricing. Untuk status quo
pricing itu kita menentukan harga produk berdasarkan harga dari pesaing. Kalau pesaingnya bikinnya 5.000, ya udahlah saya bikinnya 4.700 atau 5.200 kayak gitu. Jadi jaraknya itu tidak terlalu jauh. Gitu. Itu untuk yang status quo pricing. Nah, selanjutnya strategi bauran pemasaran yang lain adalah lokasi dan distribusi. Di sini kita akan mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, pertimbangan pembeli atau faktor pasarnya. Kira-kira pembelinya itu ada di mana? Apakah di pedesaan, apakah di perkotaan? Terus kemudian karakteristik produknya kayak kita itu kayak gimana? Apakah mudah basi atau tidak? Apakah bisa tahan lama atau tidak? Apakah dia itu harus disimpan dengan kondisi khusus, misalkan harus dingin atau harus panas atau bagaimana. Terus kemudian faktor produsen atau pertimbangan pengawasan keuangan. Misalkan saya mendirikan perusahaan di Madiun. Nah, perusahaan saya di Madiun itu untuk makanan beku misalkan. Nah, di situ ada makanan beku, saya butuh ikan-ikan segar dari pemasok. Ikan-ikan segar misalkan saya peroleh dari wilayah Pacitan misalkan. Nah, saya akan mempertimbangkan kira-kira perusahaannya itu akan lebih efektif saya dirikan di Madiun apa di Pacitan ya. Kalau saya mempertimbangkan, oh ikannya harus fresh, maka saya akan mendirikan di Pacitan. Tapi di Pacitan karena banyak dekat laut, banyak nelayan juga, nanti tidak laku kalau saya jualan ikan. Pangsa pasarnya tidak seperti di Madiun. Nah, saya bisa mengambil keputusan, oh kalau begitu saya bikin perusahaannya untuk pengolahan ikannya ada di Pacitan, kemudian saya bikin lokasi untuk pendistribusiannya atau kantor cabangnya di Madiun. Seperti itu. Oh, karakteristik produknya, oh kalau ikan itu dia gampang basi ya, nggak segar. Kalau misalkan tidak dibekukan, berarti harus saya bekukan dulu. Saya akan mempertimbangkan, oh jarak perjalanan antara Madiun sama Pacitan itu berapa lama. Nah, kira-kira saya perlu mendirikan satu lokasi lagi enggak di Ponorogo misalkan. Kita lihat dari karakteristik produknya. Jadi, untuk penentuan lokasi dan distribusi, kita akan mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, pertimbangan pembelinya di mana. Yang kedua, karakteristik produknya seperti apa. Yang ketiga adalah pertimbangan produsennya, pengawasannya bagaimana, keuangannya bagaimana, dan selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah strategi promosi. Untuk strategi promosi ini itu bisa dilakukan melalui beberapa hal ya, bisa juga melalui media sosial, bisa juga iklan di TV, bisa juga banner, baliho di sepanjang jalan, banyak hal yang bisa dilakukan dengan promosi. Namun demikian kita harus mempertimbangkan antara biaya dan manfaatnya. Kira-kira kalau kita nyewa pojok poster kayak di jalan itu kan lumayan besar ya, sewanya bisa 15 juta sampai 30 jutaan. Nah, kira-kira efektif enggak untuk mempengaruhi konsumen itu membeli produk kita? Kita harus mempertimbangkan itu, mempertimbangkan antara biaya dan manfaatnya. Nah, yang selanjutnya, sebentar ya, sebelum kita ke peramalan. Untuk harga, tadi kan ada beberapa ya, ada skimming pricing, penetration, status quo, dan lain-lain. Nah, ini kita juga bisa menetapkan harga. Ya. Penetapan harga itu bisa juga dilakukan berdasarkan biaya. Maaf ya, saya beralih ke Excel biar nanti kalian gampang memahami proses perhitungannya. Nah, yang pertama itu adalah cost plus pricing. Nah, untuk cost plus pricing, fokus utama kita adalah HPP-nya. Jadi di sini harga pokok
rumus yang kita gunakan, harga pokok adalah variabel cost. Variabel cost itu adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi. Variabel cost ditambah dengan fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya yang dia tidak berubah sejalan dengan jumlah yang diproduksi. Contohnya apa? Misalkan variabel cost itu adalah bahan baku. Kalau bikin tempe goreng 10 potong, maka saya butuh bahan sekian. Kalau 20 potong misalkan, kalau 10 potong, maka saya butuh tempe mentahnya satu wadah, satu plastik. Kalau 20 ya berarti 2 plastik. Kalau 30 berarti 3 plastik. Berarti itu adalah variable cost. Tapi kalau misalkan gini, saya jualan tempe goreng. Nah, tapi saya tidak bisa berjualan sendiri karena saya sibuk untuk bikin tempe gorengnya itu. Otomatis saya menyewa tenaga penjual yang dia menunggu di pinggir jalan. Nah, tenaga penjualnya, baik itu saya bikin tempenya 50, 100 atau berapapun, dia tenaga penjual saya cuma satu itu aja, yaitu yang dinamakan dengan fixed cost. Jadi dia tidak berhubungan secara langsung dengan perubahan unit yang diproduksi. Oke, variable cost dibagi dengan total sales. Nah, contohnya gini. Kita variable cost-nya ada per unitnya adalah 10. Terus kemudian fixed cost-nya, misalkan saya bayar karyawan itu 6 juta. Terus kemudian unit yang dihasilkan, total sales-nya atau unit yang bisa dijual itu ada 100.000. Nah, maka harga yang kita tetapkan berapa? Itu kalau kita menggunakan cost plus pricing, berarti harganya sama dengan, ingat ya rumusnya, variable cost, berarti 10 ditambah variable cost-nya adalah 6 juta, dibagi dengan total sales-nya adalah 100.000. Nah, berarti harga dari produk itu adalah Rp70. Itu kalau kita menggunakan metode cost plus pricing. Nah, yang kedua, kita akan menggunakan cost plus pricing markup. Kalau pakai markup, berarti kita menentukan apa? Labanya juga. Nah, rumusnya gimana untuk cost plus pricing markup ini? Kita akan menghitung harga dengan markup. Ini HPP per unit dibagi dengan 1 dikurangi laba yang diinginkan. Contohnya ini tadi. Yang ini tadi adalah cost plus pricing-nya. Yang kedua, ini adalah cara menentukan harga markup-nya. Dari harga 70 itu, kalau di markup berapa? Misalkan, saya menginginkan laba 20%. Maka, saya akan menghitung harga markup ini, berarti sama dengan rumusnya adalah HPP per unit, berarti tadi
70 dibagi dengan 1 kurangi laba yang diinginkan 20%. 20% dibentuk desimal jadi 0,2. Nah, kalau saya menginginkan laba 20%, harganya adalah 87,5. Nah, dalam perhitungan harga ini, kita juga harus menghitung BEP, break even point-nya gimana. Kenapa kita harus menghitung BEP? Karena kita akan menentukan target dari penjualan kita itu berapa unit. Nah, BEP rumusnya di sini. BEP di sini rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan variable cost dibagi dengan price dikurangi dengan variable cost. Kenapa? Kenapa dasarnya kita adalah fixed cost? Karena fixed cost itu dia tidak sebanding dengan jumlah produk. Nah, agar bisa menjadi sebanding dengan jumlah produk, maka kita akan menghitung kira-kira fixed cost-nya itu bisa ditanggung oleh berapa unit, gitu ya. Atau bisa juga rumus yang lain, BEP itu adalah fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost per price. Tuh, jadi tergantung nanti ketika kalian mau mengerjakan itu kira-kira cocoknya pakai rumus yang mana itu nanti terserah dari jenis soalnya ya. Nah, contohnya begini. Ini yang atas, ini adalah BEP dalam unit rupiahnya. Yang ini dalam rupiah secara keseluruhan. Jadi, ini rupiah keseluruhan. Kalau ini dalam rupiah per unit produk. Nah, contohnya, ini tadi masih ya, fixed cost-nya adalah 6 juta, price-nya adalah 70, variable cost-nya adalah 10. Coba kita hitung BEP-nya. Dengan fixed cost, berarti 6 juta, 6 juta, terus kemudian dibagi price-nya adalah 70, kemudian dikurangi variable cost-nya adalah 10. Ketemunya angka, maaf. Harganya ini kan udah minta laba kan? Oke. Nah, kita ketemunya angka 77.409 per unitnya. Gitu caranya. Oke. Nah, terus kita lanjut ke peramalan. Nah, setelah kita tadi menetapkan ada produk, kemudian harga, kemudian distribusi, kemudian ada promosi untuk strategi marketing mix-nya kita supaya kita bisa mendapatkan keunggulan yang kompetitif, kita juga harus bisa meramalkan masa yang akan datang. Kenapa harus meramalkan masa yang akan datang? Ya, seperti yang pertama kali saya bahas tadi, jangan sampai kita nanti
menciptakan suatu produk atau ngikutin permintaan pasar tapi nggak bertahan lama, sehingga investasinya kita itu nggak balik. Contohnya tadi misalkan es kepal atau es teh ataupun es boba kayak gitu ya. Kita udah beli alatnya, cetakannya, oh ternyata trennya berubah dengan cepat, belum kembali investasinya, udah nggak laku lagi di pasar. Maka dari itu kita akan melakukan peramalan. Nah, gimana langkah-langkah peramalan itu? Yang pertama, kita mengumpulkan data dulu, baru mengolah data, kemudian menentukan model peramalannya, selanjutnya memproyeksikan data, baru yang terakhir adalah mengambil keputusan. Nah, untuk peramalan ini kita bisa menggunakan deret waktu atau sebab akibat. Contohnya deret waktu gini, kita menggunakan time series. Time series itu apa? Contohnya kita lihat penjualan minuman. Penjualan minuman dalam kemasan. Oh, kita akan cari data penjualan minuman dalam kemasan 5 tahun terakhir. Misalkan, oh, tahun 1 itu penjualan minuman dalam kemasan ada 100.000 misalkan. Terus besoknya lagi 200.000. Tahun berikutnya 250, tahun berikutnya 300. Oh, trennya naik. Sehingga menurut analisis time series, kita akan menggunakan yang kita akan membuat produk minuman dalam kemasan. Oh, masih relevan sih, karena perkembangan minuman dalam kemasan dia masih trennya itu masih naik terus kayak gitu. Nah, kalau sebab akibat kita akan menggunakan regresi linier. Kalian udah belajar statistik kan? Nah, di statistik itu kan, di statistik inferensial, kalian kan mengelola hubungan, itu kan bisa pakai regresi, korelasi, dan lain-lain. Nah, untuk peramalan di masa yang akan datang, ini kita lebih menggunakan regresi. Jadi, kita akan menimbang misalkan pertumbuhan penduduk terhadap kebutuhan fashion, misalkan. Nah, kita akan melihat hubungan sebab akibatnya. Dari situ, misalkan, oh, Y sama dengan 12X misalkan. Oh, berarti ketika saya akan mulai bisnis fashion, maka paling banyak saya bisa menjual adalah 12X. Misalkan X-nya itu adalah produknya, 12 produk. Sehingga ketika saya mempertimbangkan, oh pesaingnya ada berapa sekarang, oh pesaingnya ada 2. Terus kemudian saya hanya bisa potensi pasarnya hanya 12. 12 kalau ada jumlah pesaing 2 dan saya sendiri berarti ada 3, maka saya kemungkinan hanya bisa merebut potensi pasarnya adalah 12 bagi 3, 4. Berarti gimana saya bisa memaksimalkan potensi 4 itu saya kuasai semua. Oh, syukur-syukur kalau bisa menguasai lebih dari itu, berarti kinerja perusahaan bagus. Seperti itu. Jadi, dalam studi kelayakan bisnis ini kita akan mengevaluasi kondisi pasar itu benar-benar secara detail sehingga kita bisa berhasil melaksanakan sebuah bisnis atau proyek. Nah, yang selanjutnya, ketika kita sudah bisa meramalkan, kita bisa melihat pola hubungannya, kita akan melakukan estimasi pasar. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita mulai dari menganalisis pesaing dulu, kemudian menentukan kebutuhan konsumen berapa, terus kemudian kita melakukan analisis pendapatan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita ke studi kasus? Untuk buku referensinya sudah dapat ya? Belum, Bu. Belum. Coba nanti dicari ya.
referensinya. Nanti akan saya kasih studi kasus, kalian bisa pecahkan secara bersama-sama ataupun secara individu. Intinya untuk studi kasusnya maksimal dikumpulkan hari Minggu ya. Hari Minggu, karena Senin nanti kita sudah mulai pembelajaran yang lain. Oke, ada yang belum jelas, yang perlu ditanyakan dulu dari pertemuan kita hari ini. Bu, izin bertanya. Mm-mm. Untuk yang studi kasusnya itu individu atau kelompok? Terserah sih, kalian mau bekerja secara kelompok juga enggak apa-apa, mau individu juga enggak apa-apa. Kemudian untuk referensinya kemarin belum dikasih tahu, Bu. Yang di linknya udah dibuka, linknya di Elma? Ya, Ada di Elma ya, Bu? iya, ada di situ. Jadi di situ kan saya kasih referensi ya. Kamu klik linknya itu ada bukunya apa, covernya kayak gimana, itu ada. Ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi dari aspek pasar dan pemasaran hari ini? Enggak ya? Untuk PPT nanti di-share di Elma nggih, Bu. Apanya? Kasusnya? PowerPoint-nya tadi di-share di Elma nggih. Oh, nanti saya share di grup WA aja ya, soalnya saya belum bisa akses Elma sampai sekarang, makanya itu. Jadi rencana saya itu mau share PowerPoint, studi kasus, kuis, dan lain-lain itu enggak bisa sampai sekarang. Ya, sehingga Berarti kita harus Baik, Bu. ketemu. Terima kasih, Bu. Ya, gimana? Bu, berarti untuk hari ini belum mengerjakan kuis ya, Bu? Nggak ada kuis Kalau ya, Bu? kuisnya enggak, cuma studi kasus aja, soalnya saya belum bisa akses ke Elmanya. Oh, baik, Bu. Makasih, Bu. Ya. Udah, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Cukup? Oke. Nanti akan saya fotokan ya untuk kasus yang harus kalian selesaikan. Terima kasih hari ini. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan dalam menyampaikan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Eli.